dari Pengabdian Masyarakat akan menjelaskan bagaimana cara membuat kompos dari dedaunan. Nah, kita mengambil sumber dari wikihow.com. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pupuk kompos merupakan pupuk yang berasal dari campuran bahan organik seperti dedaunan dan jerami kering, serta dari kotoran hewan. Pupuk kompos mengandung unsur-unsur hara mineral yang baik untuk tanaman, serta meningkatkan bahan organik di dalam tanah. Pertama, kumpulkan dedaunan menjadi tumpukan berukuran 1,2 kali 1 meter. Dedaunan cenderung mengecil dan menyusut ketika terurai, sehingga tumpukan daun yang pada awalnya tampak besar akan mengecil sampai tinggal separuh dalam rentang 6 bulan. Kalau ukuran dedaunan tidak mencapai panjang 1,2 meter dan tinggi 1 meter, panas internal yang dihasilkan tidak cukup untuk membunuh gulma dan organisme penular penyakit. Kedua, sertakan dedaunan maple, elm, dan linden. Tipe dedaunan ini sangat cocok digunakan untuk membuat kompos karena mengandung kandungan kalsium dan nitrogen yang tinggi dan akan memecah dalam waktu kurang dari setahun. Walaupun kamu bisa membuat kompos dari kebanyakan jenis daun, tetapi varietas ini yang paling akan cepat terurai dan menghasilkan nutrisi terbanyak dalam kompos. Cara yang ketiga dalam pembuatan pupuk kompos yaitu batasi jumlah dedaunan yang memiliki rendah kalsium. Dikarenakan dedaunan tersebut sulit terurai, yaitu 2 tahun lamanya. Jangan pula sertakan dedaunan yang tebal dan berkulit. Usahakan juga jangan memakai dedaunan yang menghambat penguraian dedaunan lain. Lalu, cara yang keempat yaitu kumpulkan sampah dedaunan dari sekitar rumahmu maupun di lingkungan sekitarmu. Jika sampah dedaunan di rumahmu hanya sedikit, maka kumpulkanlah di lingkungan sekitarmu seperti taman, kebun, dan lain-lain. Membuat tumpukan kompos yang kelima itu koyak dedaunan dengan mesin pemotong rumput. Dedaunan dapat butuh berbulan-bulan untuk terurai, dan hal ini ideal bagi tumpukan kompos Anda. Untuk mempercepat prosesnya, nyalakan mesin pemotong rumput dan dorong maju mundur pada tumpukan kompos sehingga dedaunan menjadi irisan kecil. Ingat bahwa semakin halus potongan dedaunan, semakin cepat juga proses penguraiannya. Nah, yang pertama, proses mengoyak dedaunan tidak butuh lebih dari 15 menit. Kalau Anda ingin mempercepat proses, cobalah minta bantuan teman-teman Anda atau keluarga Anda untuk mengumpulkan dedaunan sementara yang lainnya mencicikannya. Yang keduanya, jika Anda tidak memiliki mesin pemotong rumput atau lebih ingin memakai alat yang lebih cepat efisiennya, cobalah memakai alat penghancur dedaunan. Oke, yang keenam itu campurkan potongan-potongan rumput yang kaya nitrogen ke tumpukan kompos dedaunan. Jika Anda membiarkan tumpukan dedaunan terurai sendiri, prosesnya itu bisa berlangsung bertahun-tahun. Menambahkan rumputnya kaya nitrogen pada tumpukan kompos akan mempercepat proses ini. Cara termudah adalah dengan menaruh potongan-potongan rumput dari mesin pemotong rumput ke tumpukan-tumpukan dedaunan yang ada di kompos. Caranya, campurkan rumput dalam rasio 1:5, yaitu 1 atau 6 rumput untuk setiap 5/6 dedaunan. Yang ketujuh, campurkan kotoran ternak sebagai sumber nitrogen jika Anda memiliki potongan rumput. Walaupun potongan rumput atau mula rumput merupakan sumber nitrogen yang paling mudah didapatkan, bagi sebagian orang bahan ini justru sulit diperoleh dalam situasi ini. Opsi terbaik berikutnya adalah menggunakan kotoran ternak. Layaknya potongan rumput, kotoran ternak ditambahkan dalam rasio 1:5. Jadi kalau Anda memiliki 5 gerobak dorongan dedaunan, tambahkan 1 gerobak kotoran ternak. Belilah kotoran ternak di toko perlengkapan berkebun. Kalau Anda tinggal di dekat peternakan, coba bicara dengan pemiliknya. Bisa jadi dia mempersilahkan Anda mengambil atau membeli sebagian kotoran ternaknya. Kedelapan, buanglah sampah daur ke tumpukan kompos untuk meningkatkan kekayaan nutrisinya. Ketika potongan rumput di dalam sudah terurai, Anda bisa mulai menambahkan bahan yang lebih organik ke tumpukan. Sebagai contoh, masukkan kupasan kulit sayuran dan ampas kopi ke tumpukan dedaunan setiap 1 minggu sekali. Pastikan Anda mencampurkan bahan organik baru dengan tumpukan kompos memakai garpu jerami sehingga tidak hanya berdiam di atasnya.
Usahakan juga tidak masukkan produk olahan susu, roti padat, atau daging ke tumpukan kompos. Seperti itu. Cara merawat pupuk kompos ada dua. Yang pertama, siramlah pupuk kompos selama seminggu sekali jika cuaca kering. Namun jika cuaca hujan, maka siramlah pupuk kompos selama 3-4 minggu sekali. Lalu yang kedua yaitu aduklah pupuk kompos setiap 2 minggu sekali. Hal ini dimaksudkan agar pupuk kompos yang ada di atas dapat tercampur ke bawah, agar pupuk kompos yang di atas tersebut dapat lembab dan basah. Nah, cara menggunakan pupuk kompos yaitu gunakanlah pupuk kompos setelah diendapkan selama 4-9 bulan. Nah, caranya yaitu letakkan 7,5 sampai 10 cm pupuk kompos di atas tanah atau pot tanaman kayu. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini, mulai dari pembuatan sampai dengan penggunaan pupuk komposnya. Nah, semoga dengan adanya video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Binaan 2020, satu rasa, aksi nyata, bangun bangsa.